Hai Sobat BPKAD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bosku. BPKAD obrol seputar keuangan. Sobat-sobat BPKAD, saya perkenalkan nama saya Pepi sebagai host hari ini bersama Bapak narasumber kita, Bapak Kepala BPKAD Kota Palembang, Bapak Ahmad Nasir. Siap. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Lancar galau Pak gawean Pak? Alhamdulillah lancar ya lo. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrol seputar topik yang lagi banyak dibahas di lingkungan pemerintahan Kota Palembang, yaitu tindak lanjut Inpres nomor 1 tahun 2025 Pak, Oke. tentang efisiensi pelaksanaan anggaran pada APBD Kota Palembang. Oke. Cak mana itu kira-kira Pak? Oke, mau kasih Cek Pepi. Jadi hari ini kita ada program Bosku BPKAD obrol seputar keuangan. Ya, Pak. Baik sobat-sobat BPKAD, sebagaimana kita banyak dengar bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran belanja baik di APBN Bu Pepi ya, Ya Pak. juga di APBD utamanya di lingkungan Kota Palembang. Jadi kemarin tanggal 17 Februari Bapak Wali Kota Pak PJ-CK sudah mengeluarkan surat edaran Bu Pepi. Oh langsung di Yo, Pak, ya? langsung kita respon tindak lanjut instruksi Presiden tersebut dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang SE nomor 4 tahun 2025 mengenai kira-kira pedoman pelaksanaan efisiensi sebagaimana dimaksud dari Impres tersebut. Itu sudah disampaikan ke dinas-dinas SKPD terkait Pak? Sudah kita sampai ke secara tertulis surat edaran tersebut dan tadi pagi sudah kita lakukan sosialisasi untuk bukan main. Ya, sobat. Ya. Lanjut. Apa baik itu Pak kira-kira Pak? Yang sudah disampaikan? Jadi sesuai instruksi Presiden kita melakukan penghematan dan efisiensi rasionalisasi anggaran. Banyak yang kita lakukan efisiensi, utamanya belanja-belanja yang kita anggap bukan prioritas ya. Tapi untuk belanja-belanja yang prioritas, utamanya untuk pelayanan publik, pelayanan dasar, dan manfaatnya itu dirasakan langsung oleh masyarakat banyak, itu tetap menjadi prioritas, malah kita akan lebih besar lagi anggarannya. Jadi ya program-program yang kira-kira tidak terlalu ini dialihkan anggarannya untuk program kira-kira sederhananya Mbak itulah. Oh iya, bagusnya Pak ya. Ya, insya Allah untuk masyarakat ya loh. Jadi sekarang Pak, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh OPD-OPD-nya itu mana Pak? Apa baik Pak? Oke, dalam surat edaran tersebut ya, itu salah satunya seperti kita meminta ya kegiatan seremonial yang FGD, apa seminar, apa bintek, apa sosialisasi itu kita kurangi 50%. Jadi kalau nak ngaduk ke seremonial bentuk FGD, apa seminar, apa sosialisasi. Bintek, kita pakai sarana prasarana kita dewek. Jadi kalau gedung, kita kan banyak gedung ya. Ada gedung Parameswara, sekretariat daerah, ada gedung yang cukup bagus, besar, misalnya di dinas pendidikan ya, di BPKAD dewek, boleh kita pakai. Kalau di BPKAD ini ada bisa sampai kapasitas 100. Kalau nak ngadu ke acara di BPKAD, OPD lain boleh. Oh, jadi kayak ruang rapat atau aula-aula yang punya pemkot punya pemkot, kita pakai dewek. Kita ada kursi, ada sound system, ayo, ada multimedianya pacak digunakan untuk rapat-rapat. Jadi manfaatnya Pak ya. Kita optimal ke dan kita berdaya ke saspras punya kita dewek, sehingga anggaran yang diperlukan lebih efisien. Jadi mudah-mudahan 50% kita potong, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Oke. Jadi ibaratnya kan kegiatan-kegiatan itu tetap bisa dilaksanakan kan Pak, walaupun kita pastikan itu tetap berjalan dan bisa dilaksanakan, tinggal model tekniknya lebih efisien deh, polanya baik. Iya Pak. Nah, terus Pak, apalagi selain itu, apalagi kira-kira yang harus kalau yang lain itu yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden juga ya,
terkait dengan perjadin atau perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas di OPD seluruh Kota Palembang itu akan kita kurangi anggarannya 50%. Jadi anggaran 50% ini kita yakin cukup ya, tidak mengganggu kebutuhan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang masih diperlukan fasilitasi pendanaan untuk perjalanan dinas. Aturan mainnya sudah kita sampaikan dalam surat edaran ini, kita batasi misalnya kalau untuk studi banding ya atau studi tiru itu kita batasi jumlah hari dan jumlah orangnya, serta kalau tujuannya itu harus benar-benar bahwa lokusnya lebih baik dari Kota Palembang. Jadi jangan sampai kita tuh gagal tujuan, kita belajar studi banding tapi ke tempat yang kira-kira tidak lebih dari Palembang. Nah, yang lain-lainnya sudah lengkap ya, semisal kalau nak ada jumlah orangnya kita batasi, jumlah harinya kita batasi. Itu juga konsultasi koordinasi ya. Jumlah harinya kita batasi maksimal 3 hari, jumlah uangnya maksimal 3 uang. Tapi itu kalau diperlukan. Cuman yang kita dorong di sini efisiensi guna kebaik. Ya, sarana komunikasi, telekomunikasi yang sudah ada, yang sudah canggih kalau main hari. Bisa lewat nelpon, bisa WA, bisa chat, bisa Zoom, dan bisa model-model yang lebih efektif dan efisien. Kita lah biasa zaman-zaman COVID dulu kan, tidak perlu nak tatap muka, gawi-gawi tetap berjalan kalau. Itulah kira-kira. Berarti dalam artian kan Pak, bukan tidak boleh sama sekali melaksanakan perjalanan dinas Pak ya? Anggarannya kita kurangi, jadi anggaran yang sudah kurang itu guna ke seoptimal mungkin dan sesuai kebutuhan baik. Jadi kalaupun itu selektif ya, tujuannya selektif, uangnya selektif, harinya selektif, dan yang kedua juga kita upaya ke tidak galo-galonya dengan harus berangkat perjalanan dinas. Bisa yang cak kataku tadi ya, cukup telepon biasa gitu atau WA ya, itu. Oke Pak, jadi kan sudah 2 ini kan yang harus kita hemat. Jadi kan dalam rangka penggunaan pelaksanaan FGD atau kegiatan seremonial, terus perjalanan dinas, apa ada lagi Pak yang harus kita hemat berdasarkan edaran itu? Nah, kalau misalnya kita cak paket meeting ya, paket meeting kita nak ada acara-acara itu yang sudah teranggar ke paket meeting keluar, sekarang kita harus alih ke galau ke dalam Kota Palembang ya. Jadi kita rami ke Kota Palembang ya, dan anggaran yang mungkin kalau diaduk di luar Kota Palembang itu cukup memakan anggaran yang besar. Kalau di Palembang yakin ya, mungkin tidak sampai separuhnya sudah cukup itu aduk ke acara paket meeting ya, itu. Jadi kalau kita laksanakan di Palembang kan Pak, anggaran pakai sarana kita dewe kan, anggaran yang dipakai kan jauh lebih efisien. Betul. Itulah. Iya. Jadi kaget kalau misalnya kita kurangi galau itu kaget. Nah, jadi dengan anggaran yang sudah kita sisir, kita umpetin, kita kurangi dari yang dipakai yang pertama. Sambil ngopi apa ya? Oh iya Pak. Kate pisang gorengnya Pak. Kate. Jadi kaget. Anggarannya itu kita alihkan untuk yang lebih mengena ke masyarakat. Oke, betul. Pak. Itu pada akhirnya nanti ke situ. Sekian Pak program ini. Mungkin Pak, ada yang lain ditanya ke? Apa ya kira-kira ya Pak? Ini ya Pak ya. Edarannya Pak ya. Ada itu banyak itu. Ada tadi kan baru sampai berapa itu, apa lagi itu? Nah ini nampak apa nih? Yang untuk ATK ini nampak jadi Pak. Yang untuk ATK itu ATK dan cetak itu kita kurangi juga sebesar di sini 50% ya. Jadi 50% itu kita guna ke lebih yang bersifat pola-pola paperless. Nah, jadi kita rapat tadi kan, bahan yang rapat kita, surat edaran kita tidak cetak, tidak kita print. Pak. Kita bagi dalam bentuk softcopy baik. Ya. Nah, kemudian juga kita ngadu ke
reuse paper, ya, atau juga reuse stationery, ya. Jadi kalau bisa misalnya refill isi ulang, nggak ngapuk kita beli baru nian. Iya. Ya, jadi cat toner kan itu bisa gitu isi ulang. Kalau beli baru kan agak mahal. Ya, Ya. benar. Jadi kami yakin lah ya, yang efisiensi ini bisa efektif dan tidak mengganggu tugas kita ya. Banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan dan itu nilainya atau biayanya lebih rendah. Ya. Tanpa mengurangi Ya. arti atau Ya, macam-macam ya. Tadi kan paperless, refill, pakai surat elektronik, ya, arsip digital, ya macam-macam lah. Sehingga ATK itu tetap jalan galau, cetak tetap jalan galau. Kecuali yang memang sesuai dengan ketentuan aturan ya. Iya. Nah, misalnya kalau mengenai faktur-faktur pajak, mengenai kartu-kartu yang sifatnya masih diatur oleh ketentuan yang harus dicetak, disiapkan, kita tetap aduk. Itu tidak terganggu sama sekali. Ya. Tapi zaman sekarang ya, CPP ya, banyak ya. CPP kan kalau ngurusi kependudukan KK kan tidak dicetak lagi nyata dewek. Iya, kan? dewek, bener. Yang lain-lain juga kartu BPJS kan, pajak pakai KTP kan. Nah, jadi yang model-model itu intinya sudah efisien kalau. Sebenarnya sudah banyak yang dicontohkan dan tinggal kita kembangkan dan kita tiru lebih lanjut. Iya Pak, ya benar. Masuk kemarin ada yang paling baru aku dapet Pak kartu suami Pak. No, Nah, jadi tidak lagi sebenarnya lah banyak pakai barcode baik kita. Lah pakai QR code lah canggih kalau. Iya. Dan itu lebih original dan bisa dicek langsung asli apa tidak. Iya. Ya. Benar Pak. Kalau malah canggih loh. Nah terus ini aku jenguk Pak, memang ada Pak biasanya anggaran outbound, family gathering, biasanya ada itu Pak ya di dinas-dinas itu ada ya Pak. Jadi yang sifatnya acara kegiatan-kegiatan family gathering, outbound, apalagi tadi disebut ke karakter building, yang model-model itu kita hapus ke sama sekali. Oh, tidak boleh sama sekali itu Pak ya? Tidak kati. Jadi kalau nak karakter building, family, keakraban, kekeluargaan, pacak kalau nak apel, kayak kan gitu, ngobrol-ngobrol ya, sebagai bentuk wujud keakraban dan kekeluargaan. Ya, senam Jumat itu bisa jadi untuk sebagai wadah kita untuk membuat ya tadi lebih baik komunikasi dan akrab sesama kita pegawai di Pemkot ini. Macam-macam lah ya. Walaupun jadi tidak usah di formal kenian, secara informal banyak wujud-wujud kita untuk membentuk karakter kita sebagai satu tim yang solid di BPK di Pemkot ya. Kota Palembang Pak ya. Ada lagi? Bisa kalau ini belanja publikasi Pak. Nah, kalau belanja publikasi sama Jadi belanja publikasi juga kita lakukan penataan ulang bahwa publikasi-publikasi itu akan diselenggarakan langsung oleh OPD atau unit OPD yang memang mempunyai tugas pokoknya sebagai penyampai komunikasi dan informasi pemerintah Kota Palembang. Kita punya Kominfo. Kita punya Dinas Kominfo, kayak punya di Sekda punya protokol di Sekwan punya bagian humas. Nah, kalaupun ada yang sifatnya terbatas karena sesuai aturan boleh, tapi terbatas untuk di beberapa OPD yang memang mandat dalam bentuk keterbukaan informasi dan publikasi itu silakan saja. Tapi kalau yang lainnya itu kita sentral ke yang Cak sampai ke tadi. Oke Pak. Nah terus sekarang di poin selanjutnya Pak tentang belanja kajian. Nah, belanja kajian juga ini kita kurangi sesuai dengan surat edaran itu yaitu 50%. Jadi untuk membuat kajian kita kan lah banyak di OPD pemerintah Kota Palembang ini tenaga-tenaga yang dalam jabatan fungsional tertentu. Iya. Kan Cak di BPKAD kan ada namanya AKPD, analis kebijakan, ada yang mudo, ada yang madya kan. Nah, itu kita berdaya dan kita minta mereka
ya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya sehingga menjalankan tugas sebagai analis dan kemudian juga sebagai pengkaji ya, ahli sesuai dengan kedudukannya. Dan kita juga banyak aparatur kita yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang bisa kita berdayakan untuk membuat kajian-kajian sehingga anggarannya kita cukup ke ya kurangi 50%. Ya, Iya. kurangi 50% deh Pak ya. Iya. Nah, habis itu ya Pak, yang belanja honorarium Pak. Ya sama ya, sesuai dengan impres ya. Kalau honorarium sesuai dengan impres kita ya untuk besarannya, kemudian jumlahnya, kemudian juga volumenya kita lakukan penghematan. Jadi kalau untuk standarnya harus sesuai dengan standar harga satuan regional. Ya baik itu untuk honorarium satuan jam, hari, bulan maupun kegiatan. Jadi tidak bisa ya kita buat misalnya ketentuan dengan volume, dengan jumlah juga yang dianggap mungkin ya kalau pajak uang 2 nak ngapa uang 5 kira-kira cek dulu ya. Ya, jadi kalau pajak digawe ke uang 2 nak ngapa nak digawe ke sampai uang 5. Jadi kita lakukan evaluasi juga untuk pembayaran honor berikut volume-volume dan besarannya. Itulah sudah disampaikan kalau kan Pak ke sudah ya? kita tunjuk tahu bahwa ini kita ada program yang harus kita sukses ke Galo-Galo. Iya. Oke, ada lagi? Apa nih Pak? Ya kalau misalnya ini Pak mobil-mobil kendaraan. Nah, kalau mobil-mobil sama Nah, itu kita atur juga untuk mengenai BBM Kalau untuk BBM-nya kita sesuai dengan ketentuan aturan mengenai peruntukan kendaraan. Jadi mana yang untuk kendaraan jabatan itu kita batasi. Jadi kalau kendaraan yang memang itu akan digunakan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peruntukannya. Kalau yang lain itu kita tidak akan biayai misalnya BBM, servis dan segala macamnya. Dan juga kalau kendaraan untuk operasional pelayanan publik semisal dam truk kebersihan, ambulan, damkar, patroli itu tidak kati masalah. Itu tetap kita berikan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang tadi kita batasi, kita duduk sesuai dengan aturannya. Mana yang memang perlu dibiayai kita biayai, mana yang kira-kira tidak perlu kita tunjuk batasan dan tidak mengganggu, kita akan duduk sesuai aturan juga loh. Oke, itu ya Pak ya. Iya. Minum lagi Pak? Boleh. Ayo, tidak apa-apa. Sobat-sobat BPKD, kita ngopi dulu. Ngopi dulu, walaupun tidak kati pisang gorengnya. Nah, ini makan minum konsumsi rapat Pak. Nah, ini siko juga yang kita lakukan efisiensi. Cak mana itu caranya Pak? Makan minum rapat. Jadi makan minum rapat ini kita batasi, yaitu makan minum yang kurang dari 2 jam. Itu kita tidak berikan makan minum ya. Kecuali yang memang diatur oleh ketentuan seperti makan minum rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepala daerah atau eselon 1 yang setingkat lah ya, setara Nah, yang itu tidak. Nah, kalaupun nanti lebih dari 2 jam, itu baru kita berikan fasilitas makan minum rapat. Dan makan minum rapat ini ya kita efisiensi ke sebesar 50% anggarannya. 50%. Tidak jadi masalah Jadi sederhananya Yo, aku nih nemu Igo, Cek Pepi. Kadang kan sehari itu 5 kali ada acara rapat. Makan terus. Yo, dapat snack terus. Yo, gemuk manis. Yo, gemuk jadi manis laju diabetes pulau kaget. Jadi kalau lah ada penghematan ini makan minum rapat nih, tidak usah banyak-banyak Igo. Iya. Jadi kalau minum ini sudah kita atur, yaitu minumannya kita sajikan dengan pola ramah lingkungan. Jadi kaget. Yang rapat 2 jam itu kalaupun nak diinjak minum untuk yang rapat biasa tapi rapat biasa itu minuman tanpa kemasan. Kita sediakan
ya gelas, apa bawa tabler, dewe-dewe boleh, itu kan sikal masalah teknis baik. Iya. Ya gelas yang ramah lingkungan, bukan yang plastik ya. Yo, kage ada air mineral isi ulang. Nanti juga makan minuman teh kita siapi yang sifatnya non kemasan. Makanannya juga makanan yang kita saji ke ya. Ya di sini kita ngedepan ke makanan-makanan yang mungkin lamo ini tidak sering terjingok, nah bisa kita saji ke makanan Palembang ini banyak, nah kita rapat tadi kan, yo kita ketemu makanan-makanan ringan tradisional Palembang, digeloi kan, kembe pakai piring kertas kue itu kan, kita be seperlunya baik, yo ada kacang-kacangan, ada permen, yo rapatnya juga kan dalam mau, ya, jadi itu juga bagus kan. Ya permen-permen kesehatan kan lemah lah cak itu gitu. Jadi walaupun dikurangi 50%, insya Allah tidak mengganggu sama sekali pelaksanaan rapat-rapat biasa itu. Jadi itu kalau yang lebih 2 jam. Lebih dari 2 jam. Ya, kalau kurang 2 jam memang enggak usah. Perlu makan minum kan biasa baik gitu kan. Gawe ya dah. Ya. Nah terus juga ini poin berikutnya nih Pak. Tentang listrik, pemakaian listrik sama ya, hemat energi, CPP ya. Iya Pak. Jadi silakan kage OPD kita melaksanakan itu banyak ya kalau ada lampu hemat energi, kage ada AC ya, low watt. Nah kadang juga kita pasang lah ya, otomatis ya, timer ya. Jadi kadang ya banyak lah metode teknologi yang bisa ngemat energi listrik. Banyu juga sama, banyu ada istilahnya tuh dipasang apa namanya tuh? Pelampung ya. Banyaklah tekniknya. Kayak kalau di tempat lain itu kita pencet dia cuma hidup cak 5 detik mati, otomatis kan? Cak itulah. Kita arah ke berhemat, ruangan sudah dipakai, tidak ngatik lagi, wong nak itu mati ke galau AC-nya. Misalnya ruangan rapat, ya pasti rapat, tidak rapat lagi mati ke, itulah penghematan komputer sama baik, ya. Jadi insya Allah, ya asal kita lakukan dengan konsisten, ya penghematannya itu lumayan. Jadi kalau sudah dihemat itu kan berarti kan realisasi untuk bayar-bayar itu kan tagihannya pasti tidak sebesar kalau kita boros, pasti itu jelas positif gitu. Iya. Jadi berhemat itu bukan di rumah baik Pak, di kantor harus berhemat. Iya, mentang-mentang dibayar sama kantor dah. Iya, agak bela rumah kita dewe kantor nih. Jadi eman-eman. Eman-eman. Benar yang cek Wepi. Iya. Nah, katanya kalau pakaian seragam itu Pak? Nah, kalau pakaian memang kita atur dalam surat edaran ini untuk pakaian yang melakukan kegiatan incidental. Kalau yang kayak ini enggak dong Pak. Kalau pakaian hari-hari ya masih silakan. Boleh. Tapi kita batasi jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau pakaian misalnya CPP di BPKAD ini kalau nak ngadu ke acara misalnya bintek sosialisasi apa ada acara ulang tahun BPKAD, tidak perlu buat baju seragam, tidak boleh. Itu yang tidak boleh Pak ya. Atau ngadu ke acara ulang tahun tingkat misalnya hari apa tingkat kota Palembang, tidak usah lah nak pakai baju seragam pakai baju yang kita punya yang bagus-bagus itu kan banyak, jadi kita pakai Misalnya ngadain sosialisasi, melaksanakan sosialisasi, ada pengadaan baju seragam panitia sosialisasi. Ada usah. Yang itu kita hapus sih kalau, Jadi kita kalau kecuali yang tingkat nasional, misalnya kita jadi tuan rumah acara apa tingkat nasional, nah standar panitia tingkat nasional bahwa ada baju yang sudah ditentukan itu boleh. Tapi kalau cuma tingkat kota, tingkat OPD, acara rutin ya ada usah lah, itu sudah kita buat dalam edarannya. Iya. Nah, terus ini ada hibah apa Pak ya? Ya kalau itu normatif ya, sesuai dengan impres bahwa kita harus lebih selektif lah ya. Ya bahasa apa?
hibah ini diberikan bila mana kita sudah selesai melaksanakan urusan yang menjadi urusan daripada pemerintah Kota Palembang. Yo. Terus yang poin terakhir ini Pak, memfokuskan alokasi anggaran. Jadi kita juga akan mengevaluasi anggaran yang ada di APBD kita, CPP ya. Iya Pak. Jadi sesuai dengan impres, anggaran itu tidak boleh berbasisnya pecah pemeratuan, tidak boleh. Jadi memang benar-benar diberikan sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas, dan kinerja yang akan dicapai oleh OPD tersebut. Oh, tidak sama rata. Jadi jangan jingok misalnya galo-galonya dibagi rato, galo-galonya dinjuk sesuai yang cak dulu-dulu. Nah, jadi ini sesuai instruksi Presiden dan kita akan laksanakan. Benar-benar kita lakukan evaluasi yang mana yang memang perlu. Kita akan berikan dukungan pendanaan utamanya untuk yang tadi, yaitu yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Yo, jadi ini juga ya CPP kami tambah sedikit ya. Iya ya Pak. Bahwa hasil efisiensi ini ya nanti akan diformulasikan ulang menjadi program kegiatan yang akan diutamakan untuk kebutuhan publik, pelayanan dasar, kemudian yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, juga di bidang infrastruktur dasar ya. Kemudian di bidang-bidang lain ya sesuai ya dengan visi misi dari Astacita Bapak Presiden juga kita dukung ya. Kemudian dari visi misi provinsi, kemudian juga utamanya dari visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu dari visi misi pemerintah Kota Palembang, itu kan harus kita wujudkan dan kita berikan juga pendanaan sesuai dengan rencana kebutuhannya. Berarti Ya. itulah Pak ya untuk dimanfaatkan untuk. Jadi hasilnya ini akan dimanfaatkan kembali ya. Dan lebih fokus kepada yang tadi saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ya yakinlah ya kawan-kawan sobat BPKD ya sesama kita aparatur di lingkungan pemerintah Kota Palembang, kita support efisiensi ini dan yakinlah ya dengan anggaran yang tersedia nanti itu tidak mengganggu sama sekali pelaksanaan utamanya pelayanan publik, malah akan meningkatkan pelayanan publik kita dan teknik-teknik efisiensi dalam pelaksanaannya banyak pilihan. Tadi sudah kita ulas ya. Nah, kira-kira pakai teknologi informasi dan komunikasi bisa, pakai kondisi-kondisi yang lebih alternatifnya lebih berhemat juga banyak. Jadi tinggal kita kompak dan sama-sama yakin galo-galonya bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke Pak. Ada lagi? Kurasa cukup itu dari Pak. Jadi ini acara baru ya dari BPKD kita. Ya namanya Bosku tadi ya. BPKD obrol seputar keuangan. Tapi bisa juga aset. Ini kita akan lakukan secara rutin ya Pak. Nanti sobat-sobat BPKD, Bosku akan hadir kembali dengan topik-topik yang berbeda. Dan lebih hangat. Dengan narasumber? Dengan narasumber yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment, and share dalam kanal BPKD. Salam Bosku, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.